谢嘛对。Mengenai tentang sholat zuhurnya nanti akan kita kondisikan apakah nanti kita akan laksanakan jamaah takhir nanti di Madinah ataukah jamaah takdim. जी jalan. भाई साहब जल्दी करो भाई चलो भाई सर हाजी di mana itu? Medina. Harusnya ada Bapak Menteri Agama. Nabi. Sedang main ini udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pendek ya. Iya. Betul. Iya. Alhamdulillah selesai salat zuhur. Ya
tahun. Awalnya semua terus. Siapa kita? Di mana kita? Halqah Cikarang. Oh yes. Oke. Masih Kuba nih. Iya. Kuba. Betul dah. Lihat nih. Nih lihat nih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bisa mengunjungi dan sholat Masjid Quba. Alhamdulillah.
Sekarang ini kita menuju ke medan Uhud, tempat terjadinya peperangan Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jadi setelah 3 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah, sejak hijrah beliau terjadilah perang yang kedua setelah perang Badar, yaitu perang Uhud. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kami, kami pun cinta kepadanya. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa gunung yang ada di muka bumi ini, yang hanya satu gunung yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dan dimasukkan ke dalam surga adalah gunung Uhud ini. Ulama mengatakan, apa rahasianya sehingga gunung Uhud ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghias kebun surga? Jawabannya satu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa gunung Uhud ini adalah gunung yang cinta kepada kami, kami pun cinta kepadanya. Gunung Uhud ini, jemaah sekalian, rahasianya karena dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja gunung hanya karena cinta kepada Rasulullah lalu Allah angkat derajatnya dengan cara dimasukkan ke dalam surga, nah bagaimana dengan umatnya? Yang tentu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama untuk dimasukkan ke dalam surga, karena kita sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi kita, yang mengikuti segala ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka justru lebih pantas, lebih utama dimasukkan ke dalam surga. Yang punya jodoh di situ, yang udah punya jodoh. Tahu dia. Langsung masuk sini aja. Masuk aja. Makin banyak kan, kalau kita ditemu banget. Tadi kok perempuan mulu. Iya, makanya saya tadi pede banget. Sini kan memang tidak tahu kalau ada acara ini ya. Saya langsung kita Masya Allah. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Habibullah. Waktu Arab Saudi pukul 8:39 malam hari. Ini waktu yang diberikan untuk masuk ke Raudhah. Muter sebelah kiri. Video.
Ya, udah masuk ya. Samping, samping. Jangan ini tua itu pusat kanal ini asli. Jadi bagi itu kanal. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin. Terus sekalian, dari sini tampak sebelah kanan, sebelah kiri jalan menara yang terkenal dengan menara Tower Zamzam yang ada jam besar itu. Itulah posisi Masjidil Haram itu. Kalaupun sekarang ini informasi bahwa Ibunda Tania, apa Tania apa namanya? Maaf, bukan Tania ya. Karena saya ingat sudah ada atas namanya Tania itu jadi ingat. Ibu Tania. Jadi mudah-mudahan tadi awalnya informasinya beliau sakit, tapi kenyataannya beliau memang sedikit kurang enak badan, kurang enak, kurang nyaman. Barangkali karena pelaksanaan ibadah umrah di situ ditemukan beberapa lubang dari binatang-binatang jelata, binatang melata.
rata gitu. Jadi akhirnya disumpatlah dengan menggunakan sobekan kain. Satu yang tidak disumpat dengan sobekan kain digantikan dengan jempolnya beliau. Duduklah beliau sambil menutup ada satu lubang yang kainnya tidak cukup, hanya menggunakan kaki jempol kakinya. Kita di mana kita? Jakarta Rumah. Halko El Istighosah. Sekarang yes. Yes. Ya. Alhamdulillah, saat ini para jamaah umroh dari Travel Bahrawi Pondok Pesantren Halqah El Istighosah sudah berada di Jabal Rahmah pada hari Minggu 19 Januari 2025 jam 10:07 waktu setempat. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala-galanya agar bisa kembali lagi ke sini, ke Makkah dan ke Madinah. Amin amin. Pada hari Jumat. Jadi dulu di sini suasananya tandus yang membuat hati beliau tergerak untuk mengirim pohon-pohon ini. Jadi ketika beliau pulang balik dari haji, beliau segera mengirim pohon-pohon ini setelah beliau minta izin dahulu tentunya dengan kerajaan. Awalnya dikasih tahu begini, di sini nggak ada yang bisa tumbuh pohon Soekarno. Memastikan kalau pohon yang beliau akan kirim itu bisa tumbuh, dan ternyata alhamdulillah pohon ini yang membuat tanah Arafah ini jadi menghijau. Bukan hanya Arafah doang, di seluruh jazirah Arab ini, terutama Saudi Arabia, mereka menanam pohon Soekarno ini. Sehingga meskipun yang paling banyak mengirim pohon di sini ini adalah Gubernur Ali Sadikin Jakarta pada masa Presiden Soeharto, akan tetapi orang Arab Saudi ini tetap mengatakan pohon Soekarno karena mengingat beliau orang yang pertama kali yang mengirim pohon itu kemari. Di tempat kami ini namanya pohon imba namanya. Ini banyaknya ada di daerah Bima dan Sumbawa, Lumpur. Karena daerah itu daerah panas, sehingga ini lebih banyak pohon yang tumbuh di situ. Teman sekalian, kemudian masjid yang kita tengok sebelah kiri jalan itu masjid yang dibuka hanya sekali setahun, ataupun dibuka hanya setengah hari saja, pas waktu tutup Arafah. Habis itu tutup lagi. Jadi dipakainya cuma hanya sehari itu doang, karena itu dibutuhkan untuk jemaah haji sedang itu. Sekarang tutup. Dan itu masjid namanya Masjid Namirah. Sejarah menceritakan bahwa di lembah itu dahulu, ketika Nabi SAW selesai dari melaksanakan ibadah hajinya, selesai hukum Arafahnya, ketika beliau hendak bergerak menuju dari Arafah ke Musdalifah, beliau melaksanakan sholat di situ jamak, yaitu jamak takbir warna merah, itu khusus
berjalan kaki dari Arafah menuju ke Musdalifah. Tapi mereka tidak ada yang merasa letih. Kenapa? Karena semangatnya itu. Tahu begitu selesai haji baru terasa bekal, baru usai ini. Begitulah kita sekalian, dan alhamdulillah jamaah haji itu selalu Indonesia yang paling banyak. Indonesia paling banyak dari negara-negara lain. Karena satu, Indonesia dikenal sebagai Muslim yang terbesar di dunia. Dapatlah kita ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang paling hebat di antara kalian itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, dan mereka beriman kepadaku. Siapakah dia? Jamaah Indonesia. Kalau begitu di antaranya begitu. Karena jamaah Indonesia itu adalah jamaah Islam yang terbesar di dunia. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung ucapan Rasulullah, tapi langsung beriman kepada Rasulullah melalui para alim ulama. Tidak banyak kumpul, tidak banyak nanya itu ini, langsung begitu, langsung beriman. Yang terkenal sebagai pembawa Islam di Nusantara itu adalah Wali Songo. Subhanallah. Jadi kita nggak tahu di antara kita ini ada dari keturunan Wali Songo kan? Cuma kadang-kadang mereka para wali-wali Allah itu selalu menanyakan nasabnya. Ada itu manuskrip katanya tidak boleh dibuka. Sudah berpesan kepada anak cucu jangan pernah membuka manuskrip ini. Kenapa? Karena di situ barangkali nasabnya nyambung ke Nabi, sengaja disimpannya biar nanti tidak ada yang menyembuhkan dari Allah pada keturunan itu. Barangkali begitu tujuannya. Tempat jamaah haji memungut batu kerikil, dan di sini ada sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjidil Haram namanya, yaitu masjid di mana dahulu di situ ada bukit kecil, di bawahnya Rasulullah bersama sahabatnya. Di situ beliau menginap pada waktu maghrib di Musdalifah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu bahwa maghrib di Musdalifah ini termasuk hukumnya wajib. Kalau wukuf di Arafah itu rukunnya, kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Tapi kalau maghrib wajib. Kalau tertinggal yang wajib masih bisa diganti dengan kambing. Tapi kalau rukun yang tertinggal nggak bisa diganti oleh apa-apa. Haji lagi tanggapan begitu. Nah ini dia ini Masjidil Haram namanya ini. Pada perpanjang ini sedang ada renovasi tempat jalan harta ini kelihatan itu. Nah, di sana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada masjidnya. Kalau masjid kan baru-baru dibikin. Ada semua. Untuk menyembelih putranya untuk dijadikan korban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa perintah itu dari Allah, lalu dia panggil anaknya, wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Siapa yang merintah ya Bapak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau Allah yang merintahkan silakan laksanakan. Cuman saya minta syaratnya apa itu? Satu, ketika engkau hendak menyembelih itu, mohon supaya pisaunya ditajamkan biar aku tidak merasakan kesakitan. Sebab kalau aku sakit, takut nanti aku tidak ikhlas. Baik kata bapaknya. Yang kedua, tutuplah mataku biar aku tidak melihat percikan darah itu yang muncul dari tubuh itu. Sebab kalau darah itu keluar dan aku lihat, aku takut nanti aku tidak ikhlas. Baik kata bapaknya. Dan yang ketiga, mohon supaya darahku ini tidak sampai memercikkan ke jubahmu. Sebab aku takut nanti ketika darah itu terlihat oleh hidupku, nanti hidupku jadi tidak ikhlas. Begitu pesan dia. Andai kata orang lain mungkin tidak bisa begitu. Bapak, ketika aku akan menyembelihku, cepat-cepat sebelum aku lari, begitu. Allah Akbar. Dan itulah tempatnya mas sekalian. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya di situ, di atas bukit ini, di kaki bukit ini. Di sebelah
kiri jalan, masih depan sana. Di situ nanti akan terlihat oleh kita ada tubuh. Yang mana tubuhnya itu berbentuk atasnya berlancip kayak kubah. Jadi di situ tempatnya masih depan lagi tempatnya sekalian. Saat Nabi Ibrahim membawa putranya ke bukit itu, datanglah setan iblis yang terkutuk ini. Nabi Ibrahim, kau tak kasihan sama anakku? Kau pun tak udah lama. Sudah tanya lagi sama istrimu. Kan awalnya Siti Sarah itu kan nggak bisa punya anak. Lalu sudah umurnya sudah 80 tahun. Kata Siti Sarah, wahai Ibrahim, kan kita punya budak perempuan, nikahin aja, siapa tahu dia bisa beranak. Benar dong kata Nabi. Iya benar. Dinikahilah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar itu hamil, timbullah rasa cemburu dari Siti Sarah itu. Cemburunya itu luar biasa. Itu bukan marah lagi sama Siti Sarah, mau dimakan Siti Sarah sama dia saking bencinya itu. Wahai Ibrahim, mendengarkan istrinya di depan mataku. Dia tak tahan melihatnya. Nah itu ada tugu kecil yang sebelah kiri jalan itu. Ada kelihatan atas itu dia. Yang agak sini lagi baru kelihatan. Ada tugu kecil, disitulah dia Nabi Ibrahim. Cuma tempat itu tidak diziarahi sama orang, sengaja di tanahnya itu sengaja dibegitukan biar orang-orang tidak datang ke sana untuk berziarah, untuk berkunjung. Ada di situ terus sekali. Enggak kelihatan sama pasnya. Ada tubuh kecil di situ. Cuma tunggu doang, tidak ada kuburan apa di situ, hanya tempatnya doang di situ. Lokasinya bagi kita ketahui bahwa di sebelah Nabi Adam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu api khusus untuk jemaah yang pada tahap sebelumnya hanya dibuka sekali setahun saja. Kemudian di sini kita menyaksikan di sebelah kiri jalan, di atas bukit ada bangunan-bangunan besar. Itu adalah istana raja. Biasanya raja kalau punya tamu, beliau pas haji selalu menjamu di situ. Dan orang yang membuat dipercayai untuk membuat kopi, menghantar ke tamu-tamu, itu orang dari Jawa Barat. Subhanallah. Saya waktu itu ngekos sudah 3 tahun saya tinggal di situ, nggak tahu kalau belum aktivitasnya di situ sebagai penyambut tamu-tamu tapi dengan makanan. Jadi dia yang bikinnya, kadang-kadang yang nasinya beda, tapi dia yang buat makanan daripada orang Indonesia di situ. Ada bukit kecil di atas bukit itu. Kalau tidak ada berapa? Itulah awal sejarah berkorban, tempat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Nabi Ismail, namun Allah mengagalkannya dengan diganti seekor domba. Tidak pernah. Kan sebelah kiri jalan itu yang ada gedung melintang panjang itu, tempat orang melontar di bawah atap warna putih. Ada kelihatan? Itu gedung yang melintang panjang yang terdiri dari 4 lantai itu. 1, 2, 3, 4 atas yang atapnya itu. Yang atapnya warna putih. Nah, disitulah tempat jamaah melontar jumrah. Ini dia. Untuk jamaah kelas termasuk ini jaga ini. Sampai minta kilometer itu yang datang keluar terusan. Sumatera Utara. Terowongan yang pernah terjadi korban tahun 90 di situ sebelah kanan jalan yang ada terowongan. Dulu suatu terowongan, sekarang sudah dibuat 2 terowongan agar tidak terjadi sesuatu. Baiklah syarikalah kala baik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jemaah sekalian, di pertama sebelah kanan jalan adalah Jabal Nur, yang mana di atasnya terdapat gua, yaitu Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, yaitu berupa surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kejadiannya kejadian itu terjadi, beliau pulang ke rumah menemui istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin melihat kegiatan orang-orang Quraisy di sekitar orang Mekah. Ini orang Mekah doang saja. Bukan ini. Suasana setelah sholat zuhur di sekitaran masjid. Nah, sekalian ini jamaah sudah pulang dari masjid zuhur, pada mohon turunnya berhati-hati. Di depan ada hotel Tower Zamzam. Banyak perlawanan, jamaah sekalian. Terus kita akan parkir di sini dan kita siap-siap turun. Dan saya akhiri. Allah Rabbana atina di depan kita udah nyium Ka'bah. Suasana setelah salat Isya, kurang lebih tadi dari pelataran Ka'bah menuju ke sini 15 menit yang lalu, dan ini masih banyak para jamaah yang akan kembali ke hotelnya masing-masing. Ya Allah, Allah Akbar. Panjang jalan sana, luar biasa. Suasana menjelang subuh hari Senin tanggal 20 Januari.
Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujian hati dari Allahu Rabbi. Lahir cahaya penerang jiwa. Membawa misi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekalian, kota Taif ini dulu terkenal dengan bentengnya yang besar dan tinggi. Makanya sebagian riwayat mengatakan bahwa Taif itu adalah disemat namanya Taif dikarenakan benteng Taif itu sangat panjang, sehingga ketika orang hendak masuk menuju ke pintu benteng, dia harus mutar dulu, tawaf begitu. Makanya kota ini dinamakan sebagai kota Taif, kota yang mana bentengnya sangat panjang, sehingga orang memasuki benteng itu harus keliling dulu baru menemukan benteng Taif. Di sini terkenal dengan Taif ini dulu ada terkenal dengan pasar Ukas namanya. Di sini ini pasar tempat mereka orang-orang Taif pada zamannya memperjualbelikan budak, menjual onta, tempat minum-minuman. Dan kota Ukas itu, pasar Ukas itu merupakan pasar tertua yang ada di kota Taif ini. Adalah minyak untuk melengketkan suami biar nggak jauh-jauh. Nah itu Sama ngade. ini wanita Arab itu semua menyimpan minyak itu. Kabur wae dia. Biar laki-lakinya nggak suka kabur. Itu tenang aja Bu, itu kalau sudah dioles minyak. Saat ini di sini masih musim dingin ya, jadi kabutnya luar biasa tebalnya. Sama emak
emaknya Jeneng, emaknya si Ilham, emaknya si Gibran. Pemandangannya, waduh, ada mabut. Wah, Masya Allah, tuh kemana lagi tuh? Ini Di bawah. Ini fotonya gue ini, ini. Mama sendiri dulu, sendiri dulu. Lihat ini nih. ini yang Satu, dua, mau tiga. turun bisa ya turun ya. 1, 2, 3. Oh, bisa. Oh, kita nggak turun ya. Nanti lagi. Enggak, ketemu nggak turun langsung. Enak kan terus 1, 2, 3. yang kelamaan. Bagus nih. Mama ya. 1, 2, 3. Kita sendiri, demo sendiri. 1, 2, 3. Foto nih, tiga kita. Ini. Tuh. Semuanya perjalanan Rasulullah begini ya. Luar biasa. Berkabut tadi. Ya, foto ini nak. Tuh ada di atas tuh. Masa nggak lihatnya? Mana keretanya mulai? Tapi kalau yang kesini mah ada burung. Cuma belum beda lah ya. Apa mak? Nah itu namanya. Oh ini depan juga kan? Iya nih tuh. Kayaknya yang lain tuh. Alhamdulillah kita sedang berada di mana ini? Toib. Ya. Toib. Menaik kereta gantung. Harganya ya ini kita spill ya. Jadi kita belinya ini melalui driver bus ya. Kalau kita beli driver bus itu dapat potongan harga. Nah, kurang lebih tadi kita bayar per orangnya 60 real. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 250.000. Nah, kalau beli di counter yang ada di sekitaran Toibnya, wah itu bisa lebih dari 260 real ya. Begitu. Makanya jangan ragu dan jangan takut untuk mengibadahkan umroh keluarga dan saudara-saudara semua. Ke travel mana ini kita? Bahrawi. Gimana perasaan ini udah? Indah sekali. Alhamdulillah, subhanallah. Kita bisa ke Toib. Ya kemarin kemana? Ke Jabal Nur, Jabal Arafah ya. Jabal Nur, Iya. Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, Mina, dari Arafah. lihat yang itu ya. Apa lempar jumroh. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti segera dipanggil untuk ibadah haji. Ya tanggung-tanggung Furoda Bahrawi siap membantu Furoda. Amin. Ya keluarga. Furoda berapa? Ya berapa-berapanya mudah-mudahan mah dipanggil deh. Ya. Iya. Gitu. 150. Panjang juga ya. Ini tadi kurang lebih udah 5 menit kita jalan ini. Sampai 30 menit. Setengah jam. Bahrawi ini kita bersama rombongan dari Pondok Pesantren Al-Qaeda Istiqomah. Luar biasa Kalau Cikarang. travel-travelan nggak ada yang sih? Ada. Ada iya. Ya wis pil mak, ini harganya berapa mak ini travel ini? Bahrawi 31. Terus plus jalan-jalan ke Toib ya. Itu dengan Mutoib yang sangat luar biasa Penawi sabarnya bersama ayah Kiai Atin yang selalu sehat. Amin. Ustaz Nawawi ya. Mutoibnya.
dari Lombok. Halo, assalamualaikum. Dek. Nenek udah di Nenek naik kereta gantung. Naik kereta gantung, Dek. Nah. bayar berapa duit? 250, kalau real 60 real. Kita mah belum pernah. Ini mama ibu yang bayarin, emak yang bayarin. Mama kan nggak mau, nggak itu ya. Kata udah naik. Ngantri? Enggak ngantri. Kereta gantung kata dia belum. Kak, Dek hubungin si Aida, Dek. Iya, kita Tuh ya ada Iya. pemerintah dari ya. situ ya, Bang? Iya tuh tinggi banget itu ya brosur itu. Iya sih ada kereta gantung. Ada kereta gantung. Nenek, HP ayah kenapa Nenek nggak bisa manggil ke sini, Nek? Ya Allah. Dia pengen kangen sama anak keempat ini. Oke deh, ntar Nenek sampein. Iya, kalau lagi maafin telepon berkali-kali. Kalau itu pakai HP Playground. kalau misalnya Ya, ada aja. iya tempat Iya, bermain. Ini emak sama abang, Muter. sama apa? Mana si Aida belum nyambung? Kita akan mulai naik. Lagi manggil. Bisa naik dari sini juga ya? Oh, kan 30 Apa yang ini berhenti itu. kali nih? 30 ini. 30 menit. Ini mah. Enggak. Running. Tiket. Turun. Enggak. Tadi tiket kita di luar tadi tiketnya. Sekalian kan ya? Surabaya? Sekalian. Siapa? Satu. Lurus. Ini satu. Iya. Ini satu. Iya. Ini satu, ini 4 tiket. Rombongan. Rombongan 9 orang. Kan dulu. Ayo. Alas. Mana sih lama banget ini punya tete ini? Punya tete Yani. Yaudah tuh ya, nggak bersambung mah ya. Ntar kalau tuh ada yang ngomong ya. Ya. Masih naik. Lagi turun dari mak. Enggak. Tadi kan udah janjian Udah tadi. bilang Nenek ada di kereta gantung. bagus banget pemandangan. Iya ya. Tuh. Tuh. Di Toib. Jadi dia mah Ini di mana ini? lagi di Alhamdulillah. Oh, Kerawang. Iya dah. Lagi minta kerjaan, banyak nggak ada. Nenek sehat, Nenek. Alhamdulillah. Susah banget sih hubungin si Mila, si Aida. aku. Eh, Mila coba dulu. si Mila, coba si Mila. Sebentar nanya. Iya. Mana sih ya Allah? Yang enggak kenal. Udah ya. Udah ya, punya. Pakai Tayani. Udah ya, assalamualaikum. Bulu apa kan? Gini. Gini aja. Salam. Ini Kegedean bulunya. tadi itu. Makasih. Iya. Naik lagi. Akan turun. Ngeselin banget itu tadi orang ya. Kereta gantung. Ah, kita mau turun kemana keluar? Sendiri yang keder. Boro-boro sendiri beli makin dari keder. Mau naik apa kita? Bercanda baik itu kayak dia, kayak tukang yang itu ya. Tukang Iya. apa tuh yang di sana? Tukang henna. Langganan gitu. Itu ya tasnya 50 enggak. 25 enggak 35 kata dia 30 ya. Tapi kasih duitnya.
Udah kenal ya berarti ya, langganan katanya langganan. Subuh-subuh. Suruh turun. Untung ada lakinya apa lagi coba Turun. Kalau orang yang judes atau apa? udah juga ketawa. Kalau ini kita turun udah. Sampai, alhamdulillah. Lumayan ya. Ada 40 menit Bang kali ini. Setengah jam apa? Pulang balik. Kayak setengah jam. Tunggu Mbak, tunggu ngebuka sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Kalimat 3 bitik saburi dia listo udah 5 dia kalimat 3 bitik saburi ala baraka ala ajwa Madinah ajwa rasul Azwa. Halal. Jagung. What is this? Jagung. Jagung kawan. Ya, ini kena Oke. kasturi halalan zaid sumsum mu ma do jambi Lah. mochi goreng Itu kan. Gede, itu. Lah. Oh, dikencingin dah. sabar Pak Den Kanan, kiri kanan. Adep-adepan. Berhadapan. Katanya ini harusnya pisang. Ini daun pisangnya ini. Iya. liwat Iya, liwat. Odin. Ayam atau kambing? Odin mah kambing. Onta. Kambing jeung ayam. Kambing. Oh, udah menyiap, udah menunggu santap siang. Kasih ini satu ya, Nenek. Biar hangat. bapak kambing nggak panas Ayam. ayam Adam Sambal cair. bapak deketnya Kemarin kayak pisang biasa baik. pisang yang mana jadi inget pisang Pak Ade pisangnya biasa aja katanya Beli apa tadi? Pak Haji. Beli apa buat perempuan teh? Tadi kan nanya di Ini udah datang semua dari makanannya. Oh, dia mah kambing, apa ayam? Oh, dari sini cahayanya. Tuh, cahayanya dari sini ya.
Alhamdulillah kita berada di tempat penyulingan pembuatan minyak wangi. Ini kita akan coba melihat proses pembuatan minyak wangi. Ya, Azra. Masih daerah Taif ya? Taif. Masih Taif ya? Nama tempatnya? Al-Hada. Ya, kita berada di Kecamatan Al-Hada Taif. Kita akan menyaksikan. Ada lagi Apa ya? sama kita. Sudah kayaknya. Dan selamat datang di bagian pendek dari film dokumenter yang menunjukkan apa yang dilakukan Oh, ini yang punya. saudara Rashid Al-Qurashi untuk memproduksi mawar sektaria baik di laboratorium tradisional atau penemu baru. Dan kami berharap Tuhan Yang Maha Kuasa akan mendapatkan Anda persetujuan. Ini bunga Taif. Bunga mawar. Bunga mawar. Dari puncak tertinggi pegunungan Taif hingga daerah Al-Hada dan Al-Safar yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya. Mawar. Di musim semi, pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50 hingga 55 hari. Selama periode ini, petani mulai memanen tumpang, yaitu bibit yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu. Jamaah Bahrawi Travel bersama Pondok Pesantren Halqa El Istighosa sedang melihat cara proses pembuatan minyak wangi. Kemudian buah mawar dibawa ke pabrik. Kemudian pegawai pabrik mulai menghitung mawar-mawar itu. Sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 mawar dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu ia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, dan ini berlanjut sampai jumlah pada setiap timbangan mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung, menurut ukurannya, antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi
ke tempat penjualan minyak wangi Rose Shop. Tuh, Neng, berapa nih? Tanya. Halal. Madu habat sauda, bismillah, halalan tayyib. Gratis, Halal, halal. Bismillah. Gratis. Ya, welcome. Ya, Madu. welcome. Madu habat What's sauda the, ini. what's the madu name? Black seed honey. Bismillah, Black madu seed honey, habat sauda. bismillah. Madu jinsin hitam, insyaallah wabatu walam. Madu. Bukan gulali itu, madu. Ya, Bah ya, enak, Bah. Mantap, Bah. Gulali. Kopi. Di mana nih sekarang? Di tempat makan. Taib, tempat penyulingan minyak wangi. Jadi nanti si bunga-bunga mawarnya itu masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu ditutup seperti ini, ya. Nah, nanti nih si penyambung-penyambungnya ini tuh akan diberi isolasi ya. Nah, setelah itu baru dah mesin-mesin ini akan bekerja, dipanaskan kurang lebih tadi 2 jam. Seperti itu. Insyaallah. Dari Jamaah Bahrawi Travel luar biasa. Pondok Pesantren Travel Istiqosa. Alhamdulillah. Itu flashnya nyala itu udah. Flashnya nyala itu. Masya Allah. Jadi ini dalam tokonya ya. Nah, ini minyak wangi Surati. Harganya 170 rial. Nah, ini juga nih Emperor parfum. Harganya 77 rial. Nah, ini coba kita lihat apa ini. Unisex. 150 rial. Gimana, Pak Prapto? Rekomendasinya ya? Mantap ya? Hah? Wangi. Wangi ya? Itu mana sih? Masya Allah, luar biasa. Termasuk yang di ujung sana ini. Nah, Nabi berada di sini jemaah sekalian, di bawahnya ini. Tuh Dede tuh batu banyak betul. Yang ini. Ini tempatnya sekarang ini sudah dikasih tanda. Yang mana? Itu dia. Jadi mereka beramai-ramai apa itu melempari Nabi dengan batu-batu. Tertiga jemaah sekalian,
Alhamdulillah kita sudah sampai bandara. Jadi sebelum kita turun, ibu sekalian, mohon dipastikan dulu barang-barang bawaannya, dan kita tidak turun sebelum diminta oleh petugas bandara. Jadi koper-koper bagasi ini pertama-tama akan diambil oleh mereka, ditaruh di troli, kemudian troli itu nanti akan didorong oleh jamaah, yang dalam hal ini jamaah yang laki-laki. Kemudian di tempat penimbangan barang, jamaah diminta untuk antrian di situ menunggu barang-barangnya ditimbang. Kemudian setelah itu baru akan diberikan boarding pass-nya. Depan rolling. Hah? Tasnya. Anu saya mana sih, Pak? Ya. Muter dulu. Kanan. Iya, dibawa jalan-jalan dulu Iya. Nah, kalau di taman mini mah bayar, sini mah kagak.
Kami meminta Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman hingga kapten mematikan lampu tanda kenakan sabuk pengaman. Atas nama Saudi Nalian Sakit, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah memilih untuk tetap bersama kami. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami berharap dapat segera menyambut Anda kembali. Sebelum Anda meninggalkan pesawat, mohon luangkan waktu sejenak untuk memastikan Anda membawa semua barang bawaan Anda. Jika Anda memerlukan bantuan, awak kabin kami siap membantu Anda. Sebagai bentuk rasa hormat kepada tamu lainnya, kami mohon agar Anda mengizinkan penumpang yang duduk di barisan di depan Anda untuk turun terlebih dahulu.